Aku wis pesen ngene lho, sik kaya ngene iki ning kasongan tapi sing di gelas. Sik di meling-meling glasur kae lho, Bu. Oh, tapi kan gek corona dadine ngenteni nek dheke wis ora corona. Wis to. Set. Caranya gini, ini kan gini, kita setel kita nolke. Nah, gini buat kita ambil roti. Roti itu jangan yang terlalu lonjong. Kalau terlalu lonjong itu putih telurnya terlalu banyak. Terus mestinya tips telur ini yang mateng dia baru ngendok itu 5 hari ke bawah, itu yang bagus. Jadi kalau di air itu nyelup di air itu kalau telur yang 5 hari itu dia miring, kalau dia yang 3 hari itu begini, sampai yang mungkin 1, 2, 3 hari, 5 hari begini. Kalau udah begini itu sudah yang 6 hari sampai 10 hari. Jangan pernah beli yang ngambang, pasti itu busuk. Oke? Terus ini catatan buku resepku. Nah, ini dari buku ini. Kenapa saya selalu bikin katalog itu mikir nggak cuman tulisan tentang si pelukisnya, tentang ya ini yang penting ini. Nah, buku resep, catatan, warna-warna di sini. Ini susu bubuk 20 gram, tapi menurutku ini karena selera. Kalau nggak terlalu pengen mahteh banget ya, cukup 10 gram. 10 gram itu setara dengan 1 sendok makan. Yang khusus untuk kue itu ada ini begini, tapi bisa juga sih kalau di warung beli gini kan biasanya di toko kue. Kalau di setauku ini di toko-toko khusus untuk bikin kue. Tapi kalau darurat yang cepet pakainya kayak yang sasetan aja cukup. Sasetan 1 biji itu setara dengan ya untuk adonan itulah. Itu nek kaya karate kae lho, pokoke sik ngene-ngene kae lho. Atau brown sugar atau konon tipsnya bisa kalau sampai nggak ada ini pakai gula pasir dicampur kecap manis dikit, setengah sendok teh aja cukup. Tapi ini kan pakai ini. Dan
karena ini tuh bikinnya oatmeal kan nggak perlu dengan coklat, jadi aku pakainya brown sugar supaya kelihatan coklat tapi dia warna coklat tapi bukan coklat rasa. Ya aku mes di on ke udah saya off ke dulu, off ke ya ora induksi, jadi kan mesti aku kan nggak pakai sendal. Jadi aku senang cooking itu karena ini urusan kita bagaimana maintenance. Karena kita banyak pernik-pernik, kita nggak boleh lupa naruh. Ini kira-kira. Ramapul. Mestinya kalau mau oke 2 adonan. Empon-empon. Sampai sebentar aja. Tapi udah tak ayak. Kapan dia harus menang? Kapan dia harus pertama? Semua jalan dengan spontan. Kasih almond. Karena mau pegang panan, aku juga kayak dokter, nggak usah nunggu hebohnya corona, dari dulu itu mesti harus ngerasain clean, bersih, Iya. gitu. Itu standar hidup. Standar sehat. hidup itu. Jadi kalau ada yang bilang, wah Dili latah cuci, sebenarnya itu orang yang sangat sensitif dan care, harus ngelihat orang yang dari jenis yang seperti itu. Namanya gambar itu harus. Ini nggak perlu kasih garam karena dari blue bandnya sudah gurih dan mengurangi takarannya. Ini feeling kayak ngelukis ki, kalau ngelukis ketoknya warnanya ki kurang pas ki, sebenarnya ada hubungannya
feeling itu dilebokke nang kene. Nah, sebenarnya masak itu kismis. passion. Kok kismis ya? Aku mau. Iwa. Oh iki. Ternyata warnanya sama. Ternyata ini ada kismis di dalamnya. Oh. Gak apa-apa. Enak juga. Oh iya, enak kismisnya. Enak juga. Dibentuk, tapi cuman kan kalau cookies gitu kan bulat. Ini aja nanti dia karena suhu tertentu kan dia meleleh. Jadi engko nanti tuh gepeng sendiri. Tapi ada yang langsung diginiin juga nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman kalau bunder kan kita harus punya perhitungan jarak, nek kedeketen nanti gadok kabeh. Setuju? Dikasih titik. Oh ya. Nah, gampang karena biasa nguas kok. Nah, panggil. Ya ukurannya sesendok makan itu, tapi aku lebih mantep pakai gini sendiri. Kecil-kecil, besar kecil. Panas. Tutup. 20 menit. Ada timernya. Sebentar aja, manasinnya nggak boleh sampai encer panas banget kayak buat minyak itu loh. Jadi cuman sekedar panas, masih ada menteganya kuning-kuning masih gembel gitu. Kita angkat nanti mengikuti suhu ruangan, dia meleleh yang masih warnanya kuning butek. Kayak gini, nanti diaduk-aduk lagi. Dipegang juga nggak terlalu panas sih. Ini namanya yellow, lemon yellow. Suhu ruangan karena aku mau bikin bolu, jadi ini harus tak siapin posisinya dingin. Apakah kita mau bikin bolu jadul? Pas 8. Empon. Eropa menjadikan itu karena itu ya mas. Sekarang jari ini tapi harganya juta 1 kilo. Australia Indonesia. Ya. Terus gula. Terus spek 2 sendok teh, 1 sendok teh berarti 2.
itu yang disuruh tambah gitu. Ya, itu baru. Yuk. Ini pelan-pelan dulu supaya tepungnya nggak berhamburan. Terus tengah. Terus langsung. Gini. Ini juga ayam tapi ada ayam jago biasa. Kalau yang ini lebih bagus, lebih mahal sedikit. Tapi ini sebenarnya juga udah oke. Ini edam ini dari North Netherlands ya, dari daerah sana. Terus ini keju tua. Jadi kalau kastengel itu biasanya akan enak dengan kejunya keju tua. Karena namanya kastengel, kas itu bahasa Belanda artinya keju, tengel itu jari. Jadi kenapa kastengel itu bentuknya kecil-kecil seperti itu? Itu kastengel artinya keju yang berbentuk jari. Itu dari sana. Makanya untuk keju aku prefer untuk juga pakai keju yang bikinan Belanda. Wah, baru-baru masak gini, terus Fitri itu ngomongnya itu lucu, jadi nyurang gitu. Mateng aku. Lah nek ngene iki gambarku kapan dadine, Mbak? Aduh. Ini aku perlu cek. Kayaknya Bung masih atos, Bung. Tak perlu matang-matang lah. Sik. Karena cookies gini itu sering mengecoh. Ya matang enggaknya harus dibuka. Sebenarnya aku baru pesen loyang yang anti lengket kayak loyang teflon gitu, tapi belum datang Mas. Jadi pakainya ini. Sementara ini tuh aku kurang pinter bikin ininya kesini karena enggak model rapi ya jadinya. Tapi ya udahlah, lumayan. Ini kakakku, jadi dia yang ahlinya kue. Jadi dia feeling aja gini pasti belum dikasih ini. Pakai ini nggak apa-apa ya, karena mendadak marut ya. Berapa kemarin yang ini? Ya udah, oke. Tapi malah justru blueband aja tuh tadinya nek Ini mau tak kasih. nggak usah pakai kayak gini. Ini feeling. Oh, maksudnya itu belum tak panas ke. Wes. Nah, sekarang dulu. Terus, tapi ini tak 150 dulu. Iya. Ternyata aku takut fail. Banyak yang make yang ini oke. Tapi kalau kastengel, kalau pakai semuanya pakai butternya Wisman ini terlalu enak. Jadi biasanya tak kasih separuh blueband, separuh ini. Karena udah pakai kejunya yang tadi edam, jadi
tapi diuji coba. Enak tapi kan enak, bukan enak muntah-muntah. Ternyata kakakku aja feelingnya entar dulu. Nah aku tak cemplung deh. Dia netes gitu tidak mudah hilang, masih tetap membekas. Berarti Oh, kurang dikit. tip berarti masih kurang. Kurang dikit. Dan Pakai, kacangnya itu aku mau nyari walnut. Itu walnut itu Misalnya susah nyarinya, harus nyari yang di toko-toko tertentu. Tapi wes kecanda. enak. Enak, Bung. Soalnya tadi ada Enak. Enggak. Ini Ini tetap ketok mengeras. anu ketok nek dalem iki premium ana. Kuahnya crispy. Dalamnya masih itu apa ngerti. jenenge kiwi? Apa? Cuwi. Inside cuwi. Enak banget. Adek. Sip. Kita tunggu. Sambil menunggu finishing lukisan dulu. Sambil nunggu ovennya Canggih. panas mateng. Apa ya? Milo. Ya udah sirup. Oh, ini jahe. Nah, ini bantu. Jahe. Sirup hijau. Mbok dilapis. Ini lagi finishing lukisan. Tadi sempat nyelesain masak bikin almond cookies pakai oatmeal. Terus ini lagi ngoven bolu. Mudah-mudahan ngembang dengan baik karena tadi kayaknya ada loh kok ini kurang ngembang tuh apanya. Nah yang kayak gitu tuh sesuatu yang apa ya, ilmu lagi kan, apa ya, semua lengkap. Ternyata kakakku datang, dia bilangnya oh ini ada kemungkinan itu masih ada minyak bekas mentega atau apa yang tadinya untuk bikin oatmeal yang cookies. Nah terus tapi ini tetap coba aja, nanti kita lihat kalau ini enggak sesuai yang diharapkan kita bikin lagi. Tapi kan lukisan selesai, lukisannya selesai. Terus abis ini nyelesain yang ini, abis ini nyelesain yang itu. Ini punya orang yang beda. Nah yang belakang punyaku. Nah aku tuh pengen nyelesain yang gede, tapi kakinya kan sakit, jadi nggak bisa manjat. Jadi postpone lagi. Terus nyekat ini mungkin nanti malam. Nah udah ada program gitu kan, sambil memang biasanya pergi keluar pameran ini postpone 8 negara sampai Juni ini harusnya udah 8 negara, tapi
mending nggak usah mikirin itu. Justru kegiatan baru seperti ini bikin tetap produktif dalam artian yang positif ya, produktif yang unik ya. Biasanya dulu itu orang kan kadang mikir, wah kamu tuh terlalu produktif. Saya selalu bilang, apa salahnya dengan produktif gitu. Itu bukan suatu kesalahan. Dari pihak lain mungkin bicara secara bisnis, oh produktif itu menyangkut nanti prinsip ekonomi dalam berbisnis itu kan barang banyak, nanti harga bla 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 nggak jadi ngangkat atau sebagainya. Itu saya pikir itu ini sedikit cerita ya, itu jangan menjadikan victim bahwa pelukis yang produktif dengan baik itu menjadi sesuatu yang justru buruk, kayak bolu yang harusnya kembang kok dibilangin dia itu bantet. Dan itu nggak ada alasan untuk tetap berinspirasi, berkarya. Justru aku pikir maaf ya, kayak art dealer mungkin atau galeri mungkin dengan support pelukis yang produktif itu selama masih oke, akan dibeli, di-keep lah. Nah nanti dalam acara tertentu itu mungkin satu trik yang baik dalam mengelola galeri ataupun art dealer itu untuk mengolah bagaimana lukisan dari si pelukis ini, berapa dulu yang akan dikeluarkan untuk dipamerkan atau untuk art fair atau untuk dijual, itu ruangan yang lain. Sedangkan why not, kalau pelukis itu produktif dan tidak produktif, jangan disalahartikan sesuatu yang negatif bahwa produktif itu jelek. Ternyata karena corona yang negatif itu menjadikan produktif yang sangat positif, karena dalam rangka stay home ini banyak hal yang dilakukan. Terus kenapa masak? Karena masak itu sesuatu yang menurutku harus orang yang punya passion. Mungkin aku nggak pinter masak, tapi passion itu kan dicari. Semua orang berhak punya passion itu. Passion, oh aku pengen lukis, gara-garanya memang kemarin aku punya mixer 5 tahun yang lalu aku beli karena memang bentuknya kok lucu kayak sculpture. Emang sudah berangan-angan mau tak lukis, tapi 5 tahun itu belum sempat kepegang dilukis, dan itu mixer di lemari. Karena harus lockdown, harus stay at home, jadi itulah keluar. Jadi ide itu datang lagi, dari situ dilukis, dari situ bagus. Kalau sudah mixernya bagus, kenapa fungsinya nggak digunakan sebagus mixer itu? Yang brandnya mungkin juga memilih dengan brand yang bagus, why not gitu, kita sempurnakanlah itu. Sesuatu itu menjadi lebih punya arti, nggak sekedar mixernya artistik udah dilukisin. Terus akan lebih baik kalau aku bisa menggunakan itu sebaik fungsinya. Nah, mulailah dengan bikin roti, bikin kue-kue lah gitu. Nah, bikin kue-kue juga akhirnya dari mana dulu? Nah, dari situ sebenarnya kita passion dulu, step by step kita bisa merencanakan sesuatu, memaintain sesuatu. Itu ada hubungannya juga dengan lukisan, dan ada hubungannya juga dengan kehidupan mungkin ya. Jadi misalnya kita mau bikin bolu, apa dulu yang disiapin? Kita takarannya nggak pas, akan jadi sesuatu yang berbeda hasilnya. Seperti juga hidup yang sudah ditentukan seperti ini, kalau kita dalam artian out of the box, mungkin out of the box tapi out of the box jadi bagus atau out of the box jadi downgrade, harus ngerti ke situ. Dan itu harus dari pengalaman. Teori
selebihnya harus pengalaman sendiri kita ngalami, mengalami nggak sukses. Jangan dikira oh berhasil tuh lukisannya ternyata terkenal, ternyata bagus, pasti mengalami kegagalan. Bikin kue juga menjadi bagus, bukan berarti dia sekonyong-konyong bisa. Mungkin ada juga yang seperti itu ya, tapi aku lebih percaya bahwa sesuatu yang bagus, yang oke banget itu harus dilalui dengan tahap experience dari diri sendiri. Oh mengalami gagal, oh ini kok apanya ya, ini kok kurang ngembang, kok ini kurang cheesy, kurang kok rapuh, cepet enak, belum tentu ramuan enak semua itu menjadikan sesuatu yang seperti diharapkan. Mungkin terlalu bahannya over acting, jadinya malah nggak seperti yang diharapkan. Jadi seperti sifat manusia juga ya, lu mau sodorin apa kelebihan kamu, kelebihan aku, kelebihan kita akan show semua, tapi tidak di-maintain dengan baik juga hasilnya buyar. Jadi intinya juga semuanya harus tepat pada waktunya. Seperti juga masak, udah di timer segini, nanti kalau dia lebih berarti akibatnya dia tahu nanti akan gosong. Ovennya juga oke, merek ini dengan panasnya pasti beda-beda. Itu benar-benar udah pegangan kita gitu loh. Seperti mungkin kamera, udah tahu selahnya, tapi begitu pegang mungkin kamera lain nggak akan sesempurna mungkin dengan kamera sendiri yang udah merasa bagian dari diri kita. Jadi inti semua itu begitu. Dan mungkin insya Allah setelah acara corona yang heboh ini selesai, sudah normal kembali, mungkin akan banyak yang didapatkan yang sesuatu yang positif, yang aku sendiri nggak tahu ekspektasinya akan kemana. Tapi yang jelas dari proses yang dialami ini aku yakin dan optimis bahwa nanti ada sesuatu kejutan yang jauh lebih baik, kualitas hidup lebih baik. Nah lanjut, terus kursinya muter bisa. Selesai. Mau teh, udah Teh kan ya harus proses teh. apa ya? Milo.